Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-A'rabu, orang-orang Badui, orang-orang kampung, orang-orang Badui. Asyadu, ada lebih sangat kufran, kafirnya, wa nifakan, dan nifaknya, kemunafikannya, daripada orang-orang yang tinggal di perkotaan. Karena mereka ini kehidupannya keras, sehingga hatinya juga keras, tabiatnya juga keras. Dan juga mereka ini jauh dari mendengarkan Al-Quran. Jadi kondisinya akhirnya lebih kufur, lebih nifak, banyak yang nifak. Wa azdaru dan lebih semestinya ala ya'lamu, untuk tidak mengetahui hududama anzalallah, batasan-batasan apa yang Allah turunkan ala rasulihi, atas utusannya Allah, yaitu hukum-hukum syariat. Anda jauh dari perkotaan. Wallah, dan Allah alimun, adalah maha mengetahui pada makhluk-makhluknya, hakimun, lagi maha bijaksana di dalam perbuatannya kepada makhluk. Wa minal a'rabi, dan setengah dari para orang-orang Badui, orang-orang kampung, orang pedalaman kalau di sini. Misalnya Badui, man orang yattakhidhu, yang mereka ini mengambil ma yunfiqu, apa yang dia infakkan di dalam jalannya Allah, maghraban, sebagai kerugian, wa yatarabasu, dan dia nunggu-nunggu bikum, pada kalian, ad-dawaira, musibah. Karena mereka itu kalau menginfakkan harta merasa rugi, sehingga mereka itu nunggu-nunggu, ayo biar kena musibah, ayo. Untuk kamu tadi gak nunggu-nunggu gitu. Orang kampung. Alaihim, bagi mereka, dairatus saw, musibah yang buruk. Wallah, musibah buruk. Wallahu, dan Allah sami'un alim, adalah zat yang maha mendengar, lagi maha mengetahui dengan perbuatan mereka. Tetapi juga ada yang lain juga. Wa minal a'rabi, dan di antara orang-orang A'rab, orang-orang pedalaman, orang-orang Badui, man orang yu'minu, yang beriman billah, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa yattakhidhu, dan dia mengambil ma yunfiqu, apa yang dia infakkan di dalam jalannya Allah, qurbatin, sebagai alat untuk mendekatkan diri, pendekatan diri, indallah, di sisi Allah, wa salawatin, dan sebagai perantara untuk mendapatkan doa-doa, wa salawatir rasul, dan sebagai perantara untuk mendapatkan doa-doanya Rasulullah SAW. Ala, ketahuilah, innaha, sungguhnya perkara yang dia infakkan itu, nafkah itu, qurbatun, adalah alat untuk pendekatan diri kepada Allah, lahum, bagi mereka. Sayudkhiluhumullah, Allah akan memasukkan mereka fi rahmatihi, di dalam rahmatnya Allah, yaitu surganya Allah. Innallaha, sungguhnya Allah, ghafurur rahim, adalah zat yang maha pengampun kepada orang-orang yang taat, dan maha penyayang kepada mereka juga. Wasabiqun, orang-orang yang dulu-dulu, awal-awal, orang-orang yang mendahului semuanya, awalun, yang awal-awal semuanya, dari mendahului semuanya dalam masuk Islam, dan awal-awal semuanya dalam masuk Islam, minal muhajirin, dari kalangan orang muhajir, wal ansar, dan kalangan orang-orang ansar, waladina, dan orang-orang ittaba'uhum, yang mereka mengikuti, sabiqunal awwalun minal muhajirin ansar, bi'ihsanin, dengan bagus di dalam beramal, mengikuti amalan mereka, maksudnya. Radhiyallahu, Allah ridha, anhum, pada mereka, kepada ketaatan mereka kepada Allah. Waradu, dan mereka ridha, anhu, kepada Allah, dengan dikasih pahala oleh Allah. Allah ridha pada amalan mereka, Allah ridha dari amalan mereka, dan mereka ridha dikasih pahala oleh Allah. Nah, ini juga begini, Allah ridha puas punya hamba seperti mereka, dan mereka ridha puas punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, yang maha pengasih, yang maha penyayang,
Wa'adda, dan Allah menjanjikan lahum bagi mereka jannatin, perkebunan-perkebunan di surga, tajri, yang mengalir, tahtaha, di bawahnya jannat, al-anharu, kali-kali, maksudnya di bawahnya itu ya di tengah-tengahnya itu ada kali-kali yang ngalir, khalidina. Tapi yang jelasnya apa isi surga, ya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at, sangat indah yang kita belum pernah bisa melihatnya. Kita bisa menyamakan di sini itu. Khalidina, mereka semua kekal fiha, dalam surga abadan selamanya. Dzalika, yang demen itu, al-fawzul azim, adalah keuntungan yang agung, kesuksesan yang agung, atau kemenangan yang besar. Wamiman, dan bagi orang, wamiman khawlakum, dan di antara orang khawlakum, di sekitar kalian, minal a'rabi, dari orang-orang badui, munafikun, adalah orang-orang munafik. Wa min ahlil madinati, dan juga dari kalangan ahli Madinah juga ada orang-orang munafik. Maradu, mereka terus menerus atau jelarung, nemen, berlebihan, ala nifaqi, atas kemunafikannya. La ta'lamuhum, kamu tidak mengetahui mereka. Nahnu, aku Allah, na'lamuhum, mengetahui mereka, apa yang ada dalam hatinya. Yang tahu hati seorang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sanu'adzibuhum, kami akan mengazab mereka marrataini, 2 kali, menyiksa mereka 2 kali. Mungkin akan ditunjukkan kemunafikannya, sehingga mereka ini akan dipermalukan di dunia ini atau dibunuh di dunia ini. Sedangkan di akhirat dia akan mendapatkan azab, dikubur dan di neraka sana. 2 kali itu. 1 kali di dunia, 1 kali akan ada di akhirat sana. Tsumma yuraduna, kemudian mereka akan dikembalikan nanti di akhirat. Ila adzabin adzim, pada adab yang agung. Oh, itu 2 kali ini, 1 kali di dunia, 1 lagi dikubur. Yang terakhir baru di akhirat. Tsumma yuraduna, kemudian mereka dikembalikan ila adzabin adzim, kepada adab yang agung, ini sudah di neraka. Wa kharuna, dan orang-orang yang lain, i'tarafu, yang mereka mengakui bidunubihim, dosa-dosa mereka, karena tertinggal dari baginda Nabi dalam perjuangan. Khalatu, mereka menyampur amalan salihan, amal kebaikan, wa akhara, dan yang lain sayyi'an, amal keburukan. Asa, maka asallahu, semoga Allah ayyatuba, untuk menerima tobat, alaihi, mereka, ayyatuba, alaihi, untuk menerima tobat mereka. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah adalah Maha mengampuni dan Maha penyayang. Ulang lagi. Wa akharunya, dan kaum yang lain, atarafu, mereka mengakui bidunubihim, dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan, mereka mencampuri amalan yang saleh. Mereka mencampurkan amal yang saleh. Wa akhara sayyi'an, dan yang lain amal yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim, semoga Allah, mungkin Allah jika boleh, semoga Allah atau mungkin Allah akan mengampuni mereka. Innallaha, sungguhnya Allah ghafurur rahim, adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada kehidupan manusia ini, manusia begitu. Ada orang dalam beragama ini kewenceng dengan agama ini. Udah pokoknya hidup mati dengan agama. Orang itu beragama itu etok-etokan aja itu. Zahirnya ikut beragama, kayak ikut berjuang, kayak ibadah. Nah, ada orang itu infak itu seneng karena dapat menginfakkan hartanya demi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menyelamatkan dirinya dari neraka Allah. Ada orang itu infak itu karena takut, macam-macam, karena takut nanti dikatakan oleh temannya nggak mau infak, atau dikatakan sebagai orang yang pelit, atau dikatakan orang nanti ketahuan dia tidak mau memperjuangkan agama, atau ketahuan
Kemudian di hati itu merasa rugi, eman kenapa infakkan kayak untuk agama. Itu rasa saya menginfakkan hartanya itu dan merasa rugi. Maka harapan mereka adalah apa? Semoga itu yang nyuruh itu loh, biar celaka itu, biar aku nggak disuruh lagi. Makanya kalau orang itu ada orang yang ngajak kamu untuk kebaikan, ngajak ke masjid, itu yang aja merasa diajak ke masjid terus rugi gitu loh. Sekarang banyak orang ngajak ke masjid, orang jauh lah itu. Ajak ke masjid. Jangan kamu merasa berangkat itu rugi. Enak-enak ngombe wedang kopi, diajak ke masjid. Datang ke sana suruh dengarkan taklim. Merasa rugi, waktunya habis hanya gara-gara dengarkan taklim. Nah, coba. Kalau akhirnya apa? Mesti nanti dalam hati nanti nunggu mereka yang ngajak-ngajak itu sakit kah atau ketiduran kah atau lupa untuk ngajak atau ada aja yang ditunggu-tunggu. Ya sudah seperti itu orang. Sebenarnya ada orang kalau diajak ke masjid itu langsung nyat berangkat. Ada. Dan ini sebenarnya kamu terapkan juga dalam kehidupan kamu, itu praktekkan gimana dirimu itu termasuk bagian yang awal apa bagian yang kedua ini. Kalau disuruh ke masjid perlu dikasih angka 10, 9. Ke masjidnya karena takut dihukum. Coba kalau kamu itu ada orang yang hitung-hitung, langsung kamu hitung sendiri malah. Nah, berarti langsung cepat sebelum ada hitungan sudah sampai ke masjid, baca Al-Quran, nunggu sampai setengah jam, berarti dapat 1 juz saja. Nunggu lagi habis sholat setengah jam lagi, 1 juz lagi, sudah dapat 2 juz. Kalau itu 5 kali berapa juz? Coba 10 juz hanya memanfaatkan waktu sebelum sholat dan setelah sholat. Itu kalau kamu nggak ngobrol sebelum wudhu. Dengar adzan langsung wudhu, langsung masjid, langsung baca Al-Quran 1 juz. Selesai salam langsung baca Al-Quran 1 juz. Coba, insya Allah nggak kurang, ini saya bisa jadi 10 juz, tapi tidak kurang dari 5 juz kalau kamu begitu. Setiap hari hanya memanfaatkan waktu luang saja itu. Kebanyakan orang itu menghambur-hamburkan waktu baiknya. Betul, kamu pikir sendiri. Betul, kamu pikir sendiri. Habis semua waktu itu hanya dibuat untuk ngobrol, jagongan, nggak ada gunanya itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.